menjadi satu-satunya daerah kepulauan di Provinsi Sumatera Barat. Membuat daerah ini menjadi terluar, terdepan, bahkan masih tertinggal dari 18 kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Adalah sebuah kabupaten yang terletak memanjang di lepas pantai barat Pulau Sumatera dan dikelilingi perairan Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari rangkaian pulau non-vulkanik. Kabupaten ini terbagi atas 4 pulau utama yang berpenghuni, di antaranya Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Selain terkenal dengan keunikan budaya yang masih terjaga, Mentawai mempunyai pesona pantai yang eksotis dengan ombak-ombak yang cantik. Posisinya yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat kepulauan ini memiliki ombak besar yang konsisten sehingga menjadikannya surga bagi para peselancar dunia dan masuk jajaran ombak terbaik dunia. Dua 23 tahun sejak berpisah dari Kabupaten Padang Pariaman, Mentawai seakan berusaha berdiri di kaki sendiri, menjadi daerah yang mandiri dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Otonomi yang diberikan kepada Kepulauan Mentawai bertujuan agar bumi Sikere ini dapat melakukan pemerataan aspek ekonominya, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mendorong dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berbagai infrastruktur kemasyarakatan. Saudara, pemerintah Indonesia terus berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan. Salah satunya pembangunan di daerah tertinggal. Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat saat ini sedang masif melakukan sejumlah pembangunan. Lalu apa saja pembangunan yang sudah dilakukan dan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten? Inilah Sumbar Bebangun dari Bumi Sikere. "23 tahun sudah perjalanan kabupaten ini. Usia yang cukup matang dalam menata kemandirian suatu daerah. Dalam kurun waktu tersebut, ternyata belum juga mampu membawa Kabupaten Kepulauan Mentawai keluar dari identitas daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Jarak yang terlalu jauh antar pulau menjadi penghambat kemajuan di daerah ini. Pusat kabupaten yang sulit dijangkau oleh orang di luar kabupaten menyebabkan daerah ini sulit untuk diakses. Permasalahan akses berpuluh tahun tampaknya perlahan dijawab oleh pembangunan infrastruktur transportasi udara yang tengah dilakukan di sini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membangun Bandara Mentawai baru di Dusun Rokot, Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan. Bandara Mentawai inilah yang nantinya akan menggantikan bandara existing, yakni Bandara Rokot Sipora, yang saat ini hanya memiliki panjang landasan pacu atau runway 850 meter kali 23 meter. Ya, dibangunnya Bandara Mentawai baru untuk menggantikan keberadaan Bandara Rokot saat ini, yang merupakan bandara perintis, dibangun sekitar tahun 1980 dengan akses dan fasilitas yang masih sangat terbatas. Bandara ini sebelumnya memiliki landasan pacu sekitar 900 meter. Namun, kini hanya bisa digunakan sekitar 850 meter saja. Karena landasan pacu yang semakin dekat dengan bibir pantai terkikis akibat abrasi.
Landasan pacu yang terbatas membuat Bandara Rokot selama ini hanya bisa didarati oleh pesawat kecil jenis Propeller Grand Caravan dengan kapasitas penumpang 12 orang. Penerbangan perintis airline Susi Air sampai saat ini juga masih disubsidi oleh pemerintah. Maskapai ini hanya beroperasi 2 kali seminggu, yakni pada hari Selasa dan hari Jumat. Keberadaan Bandara Rokot selama ini belum terlalu signifikan dimanfaatkan oleh wisatawan mancanegara. Penerbangan masih didominasi oleh masyarakat lokal dan wisatawan domestik, serta pegawai pemerintahan yang hendak berdinas ke Mentawai. Bandar Udara Rokot saat ini melayani penerbangan perintis, yaitu penerbangan subsidi dari pemerintah, yaitu Susi Air beroperasi seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan Jumat yang berkapasitas 12 penumpang. Pesawat Susi Air seminggu 2 kali melayani penerbangan dari Rokot menuju Padang, dari Mentawai Sipora menuju Padang. Panjang runway kita, dimensi runway kita saat ini 850 kali 23 meter. Jenis pesawat yang bisa digunakan ya untuk saat ini memang hanya bisa untuk sekelas Susi Air, ya sekitar Grand Caravan, Cessna Grand Caravan. Dari penerbangan yang ada selama ini masih lebih sering didominasi justru oleh warga lokal atau dari teman-teman di pemerintahan sendiri yang bertugas di Mentawai. Baru-baru ini, mungkin baru beberapa bulan terakhir ini, wisatawan asing baru mulai memang menggunakan pesawat ini. Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah lama menjadi market pariwisata dunia, ditandai dengan daerah ini kerap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pembangunan Bandara Mentawai memang dipersiapkan untuk mendukung pariwisata di Bumi Sikere, sehingga mampu membangkitkan ekonomi di daerah ini. Tidak hanya itu, pembangunan Bandara Mentawai yang baru juga difokuskan karena Mentawai merupakan daerah dengan potensi bencana yang besar. Untuk itu, pembangunan Bandara Mentawai yang baru saat ini bukan tanpa alasan, tidak lain tidak bukan untuk mempersiapkan Mentawai siaga dalam menghadapi bencana. Nantinya, Bandara Mentawai akan bisa didarati oleh pesawat Hercules. Bandara Mentawai baru nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti runway yang lebih panjang, yaitu 1.500 kali 30 meter dari yang sebelumnya hanya 850 meter. Dilengkapi apron berukuran 175 kali 75 meter, taxiway 75 kali 15 meter yang mampu menampung 3 pesawat jenis ATR 72500 dan 72600. Terminal penumpang berukuran 1.600 meter persegi yang mampu menampung penumpang sebanyak 53.881 pax per tahun. Pengerjaan fisik bandara menggunakan pembiayaan SBSN sebesar 480 miliar ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Progres saat ini kita ada 2 pekerjaan, jadi ada pekerjaan sisi udara yaitu pekerjaan runway, taxiway, apron, kemudian ada pekerjaan fasilitas sisi darat yaitu pekerjaan pembangunan terminal, gedung kantor, dan fasilitas parkir kendaraan, jalan masuk. Untuk sisi udara sendiri saat ini sudah mencapai progres 90%, dan untuk sisi darat saat ini sudah mencapai progres 79%. Pekerjaan sendiri ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Fasilitas kita, runway dan apron kita bisa melayani pesawat sekelas ATR 72500 atau 600. Jadi kita bisa melayani penerbangan masih visual tapi kapasitasnya untuk penumpang per hari dari data yang ada perencanaan itu ada 253 per hari. Kenapa pembangunan Bandara Udara Mentawai diperlukan? Karena memang rencananya bahwa salah satu dari alasannya adalah
kita adalah daerah yang rawan bencana. Jadi memang dengan bandara baru nanti diharapkan bisa didarati oleh pesawat Hercules. Seperti itu. Pesawat bandara udara Rokot yang ada sekarang tidak bisa dikembangkan kembali karena di ujung-ujungnya sudah laut. Kemudian di daerah sisi darat pun sudah mulai terkikis abrasi. Sehingga sudah menyulitkan untuk berkembang dan dioperasikan secara penuh. Terbangunnya bandara ini jadi harapan dari pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan adalah pertama berkembangnya sarana transportasi udara, berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat Kepulauan Mentawai, terutama terlepas dari kawasan 3T. Situasi iklim daerah kepulauan yang terletak di tengah Samudra Hindia ini begitu ekstrim, menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bahkan, menjelang akhir tahun ini, tidak jarang pengerjaan fisik terkendala cuaca hujan. Pembangunan Bandara Mentawai sudah direncanakan semenjak tahun 2015. Namun, karena berbagai kendala yang salah satunya disebabkan persoalan pembebasan lahan, akhirnya baru bisa terrealisasi pengerjaannya pada akhir tahun 2020 kemarin. Setelah dibebaskan lahan seluas 41 hektar oleh pemerintah daerah dan diserahkan langsung ke pemerintah pusat, barulah pembangunan Bandara Mentawai ini dimulai. Pemerintah Mentawai juga tengah menjajaki kerjasama dengan maskapai lain seperti Lion dan Citylink. Untuk mendukung optimalnya pengoperasian bandara, Kementerian Perhubungan juga sudah memberikan bantuan transportasi darat 2 unit Damri untuk mengangkut penumpang dari Rokot menuju Tua Pejat, begitupun sebaliknya dari Tua Pejat menuju Bandara Mentawai. Hal ini dikarenakan saat ini transportasi darat di pusat kabupaten ini masih sangat minim. Moda transportasi tidak boleh timpang. Darat, udara, dan laut harus bersinergi dan terkoneksi agar bisa cepat mengeluarkan Mentawai dari ketertinggalannya. Itulah yang menjadi fokus pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini. Dari sektor perhubungan yang sedang dibangun pada saat ini, pertama ada Bandara Rokot. Sebelumnya ini Bandara Rokot dan ke depan kita akan berganti nama menjadi Bandara Mentawai. Mudah-mudahan melalui adanya bandara ini perkembangan kita di Mentawai akan lebih maju dan harapan kita bisa keluar dari 3T. Dan selanjutnya untuk mendukung bandara ini, Kementerian Perhubungan sudah memberikan juga bantuan ke kita berupa Damri untuk mengangkut penumpang yang dari Tua Pejat ke Rokot dan juga ke depan tahun 2023 sampai ke Sioban dan dari Sioban ke sini. Dan harapan kita dari pulau-pulau yang mau naik dari Rokot ini bisa dibawa oleh plan rencana kita ke depan yang mau mendukung dari Sikakap maupun dari Sibron. Seperti itu. Dan sektor transportasi laut itu kita sangat kekurangan karena hasil produksi tanaman kita di sini, pertanian kita baik perikanan sudah sangat meningkat, terutama setelah COVID 2 tahun ini, sehingga barang-barang itu tidak terangkut lagi. Jadi permintaan masyarakat kita ada penambahan kapal untuk penyeberangan dari Padang ke Mentawai. Itu sudah pernah Pak Menteri juga menjanjikan ke kita akan memberikan 2 kapal untuk kita, untuk Tua Pejat Sibrut dan Tua Pejat Sikakap. Mudah-mudahan ke depan itu bisa terpenuhi sehingga konektivitas antar pulau di daerah kita bisa lebih tinggi sehingga mobilitas penumpang dan barang bisa lancar baik antar pulau, baik dari Mentawai juga ke Padang. Kita harapkan ke depan setelah ini dibuka dan beroperasi, ya tentu untuk kemajuan pariwisata kita di sini kita harapkan lebih meningkat karena core kita di sini untuk pembangunan itu yang terutama adalah sektor dari pariwisata. Kami sangat yakin sektor pariwisata kita akan meningkat kalau bandara ini sudah dibuka.
Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Mentawai ingin mewujudkan konektivitas antar daerah dengan mengoptimalkan moda transportasi. Karena faktanya, transportasi dan infrastruktur penunjang adalah hal utama yang harus segera dituntaskan jika ingin Mentawai sejajar dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Yang pertama dengan dibangunnya infrastruktur untuk pendukung pariwisata di Mentawai, tentu salah satunya adalah transportasi darat, udara, dan laut. Di antaranya sekarang lagi berjalan pembangunan Bandara Rokot. Ini kita harapkan setelah peresmian nanti ini akan menambah kunjungan wisata mancanegara, baik itu dari Australia, kemudian di negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Karena banyak yang datang wisatawan asing itu adalah dari Australia. Dan dengan dibangunnya bandara ini akan membuat akses transportasi akan lebih lebih terbuka Mentawai untuk mungkin di sektor pariwisata para pengunjung akan lebih nyaman, kemudian akan lebih senang untuk datang ke Mentawai. Salah satu upaya kita adalah dengan dibukanya transportasi udara ini akan mempermudah ketika nanti para wisata kita yang datang di sini, baik itu lokal maupun mancanegara yang datang ke Mentawai, tentu kita sudah harus siapkan khusus untuk transportasi. Apalagi nanti kita akan menyambut kedatangan tamu kita dalam rangka kunjungan wisata di Sumatera Barat. Artinya kita di sektor pariwisata ini harus kita siapkan betul, terutama di transportasi, baik itu laut, udara, dan darat. Ini akan mendukung kita, membantu kita di sektor pariwisata. Ya, konsep kita yang pertama adalah yang tadi kita sampaikan, kita siapkan infrastrukturnya, dermaga-dermaga, pelabuhan, termasuk juga bandara kita yang sudah mungkin hampir rampung, insyaallah mudah-mudahan di bulan November pertengahan akan diresmikan. Kedua, kita akan coba nanti mengumpulkan pelaku-pelaku wisata. Pelaku-pelaku wisatawan ini yang sudah ada di Mentawai untuk membicarakan nanti bagaimana supaya PAD kita di Mentawai itu dapat kita tingkatkan. Artinya nanti kita akan buat melalui aplikasi khusus. Artinya aplikasi khusus ini bisa memantau, mengawasi berapa jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, terutama wisatawan mancanegara. Ini ada aplikasinya, jadi terpantau nanti. Jadi gini, untuk kesiapan kita khusus untuk transportasi udara, penerbangan, memang kita sudah jajaki kerjasama dengan maskapai penerbangan. Di antaranya ada Lion, sudah kita jajaki. Kemudian tinggal sekarang ini membuat skemanya bagaimana. Akan tidak mudah kan, kalau kita kerjasama tentu harus ada anggarannya, kemudian bentuknya apa kerjasamanya. Karena ini membutuhkan anggaran. Artinya kalau konsepnya dari mereka yang mereka tawarkan adalah kita mensubsidi dulu dalam setahun. Nanti setelah setahun nanti baru mereka mandiri. Mereka yang mungkin langsung ke Mentawai, kemudian tidak kita subsidi lagi. Jadi sudah ada satu maskapai penerbangan yang sudah kita jajaki. Kemudian yang kedua juga ada maskapai penerbangan untuk Citylink. Ini kita akan ketemu dan akan kita jajaki dengan Citylink. Ada 2 penerbangan nanti. Dan ini kan kita minta juga jalur penerbangan Bali, Padang, Mentawai. Ini juga akan kita jajaki. Artinya dengan adanya bandara kita terbuka bagi wisatawan mancanegara untuk cepat untuk datang ke Mentawai itu lebih cepat, tepat waktu. Ada efisiensi waktu. Kalau mereka datang ke Mentawai kan itu yang mereka utamakan, efisiensi waktu. Ya, mereka sampai ke Mentawai. Selama ini mungkin pakai kapal, ada apa kan, dan kapal juga dibutuhkan juga, kapal Mentawai pesinis, kapal antar pulau, kapal cepat ini kita butuhkan juga. Nanti ada pilihan dari mereka, apakah naik nanti kapal cepat, apakah nanti naik pesawat. Jadi ada pilihan. Nah, ini kita coba nanti bentuk kerjasamanya dengan 2 maskapai penerbangan ini melalui MOU nanti kerjasama.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum peresmian sudah ada terrealisasi bentuk kerjasama kita ini. Ya, Bandar Udara Mentawai. Itu sudah kita proses, sudah kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Penamaan Bandara Mentawai ini adalah Bandar Udara Mentawai. Mentawai memiliki banyak potensi yang selama ini terabaikan. Kita lupa, daerah ini kaya, apapun ada. Tanahnya subur, lautnya luas, pariwisatanya pun berkelas. Ombak Mentawai sangat indah. Bahkan, Mentawai disebut-sebut sebagai Hawaii-nya Indonesia dengan segala keistimewaannya. Selama ini sebagian besar turis mancanegara berkunjung ke Mentawai menggunakan kapal cepat menempuh perjalanan laut kurang lebih 170 km dari Kota Padang. Ke depan, dengan adanya Bandara Mentawai yang akan diresmikan Desember nanti, para peselancar mancanegara ini dapat bebas memilih moda transportasi, termasuk transportasi udara. Manfaatnya bandara baru yang dibangun pemerintah ini terutama pastilah sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Mentawai. Pertama untuk dapat mempercepat akses dari Padang ke Mentawai. Setelah itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, itu dari segi pariwisata seperti yang turis-turis yang bisa kita lihat di Mentawai ini yang sering berdatang saat ini. Terus untuk pemerintahan juga sangat baik dampaknya, itu dari segi mungkin dari kunjungan kerja dari yang provinsi ataupun pemerintah pusat seperti instansi vertikal yang ada di Mentawai dan lain-lain. Bentuk perkembangan ekonomi pastilah sangat berdampak masyarakat, minimal area masyarakat Sipora ini. Dengan adanya pembangunan bandara udara di Rokot ini sangat membantu sekali perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat membantu transportasi, baik itu transportasi ke Padang, ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membangun Bandar Udara Rokot di Kabupaten Mentawai. Tidak hanya mempersiapkan moda transportasi udara, pemerintah daerah Mentawai melalui Dinas Pariwisata juga tengah fokus mempersiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut kunjungan wisatawan mancanegara setelah hampir 2 tahun sepi kunjungan akibat pandemi COVID-19. Saat ini fokus pemerintah 3M1K, pengembangan kawasan wisata dan pantai bahari di Mapadegat, kawasan budaya di Munte, kawasan alam di Madoba, kawasan surfing, diving, dan snorkeling di Katiep. Tidak hanya menggait wisatawan mancanegara, pariwisata Mentawai juga tengah berbenah agar bisa dilirik wisatawan Nusantara. Homestay dan resort juga masif dibangun di sini guna mendukung wisata bahari Mentawai. Menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung untuk datang ke Mentawai dengan mempermudah akses transportasi juga dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Kunjungan Wisata atau Visit West Sumatra 2023 yang digagas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini waktu Bandara Rokot masih dengan pesawat perintis Susi Air itu tidak banyak di situ. Mereka lebih banyak di Mentawai Fest. Di sana paling sekitar 3-5 orang karena memang kapasitas pesawatnya hanya 12 orang dari Padang. Nah, kita berharap dengan pembangunan bandara sekarang tentunya kita berharap kunjungan wisatawan lebih banyak ke Mentawai. Artinya turis mancanegara itu pasti mempertimbangkan stay-nya di Indonesia. Nah, ini akan memperpendek jalur-jalur perjalanan mereka ke Mentawai. Nah, kita rencana bulan Desember ini seperti yang sampaikan oleh teman saya Dinas Perhubungan, itu akan selesai pembangunan wisata dan kita sudah menyongsong penyelesaian Bandara Rokot ini dengan menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan lain dan kemarin saya sudah layangkan lagi dengan maskapai penerbangan Citylink sehingga jenis ATR bisa masuk ke sini nanti dengan kapasitas 70-60 orang. Nah, kita berharap ini salah satu pilihan dan ke depan teman-teman pengelola resort, pelaku wisata akan kita berikan
informasi ini sehingga mereka menyusun paketnya itu nanti tidak lagi transportasi Mentawai Fest 300.000, tapi sudah transportasi udara 1.200.000 atau berapa, kira-kira seperti itu. Tampaknya nawacita Presiden Republik Indonesia Jokowi membangun dari pinggiran dan membangun dari kepulauan semakin nyata. Menjadi impian dan harapan bersama Kabupaten Kepulauan Mentawai keluar dari daerah 3T, sehingga terwujudlah Musara Kasimaeru atau bersama menuju kebaikan di bumi Sikere. Ya pemirsa, dengan sejumlah potensi yang ada dan upaya pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur, sudah selayaknya Kabupaten Kepulauan Mentawai keluar dari daerah 3T, yakni terluar, tertinggal, dan terdepan. Saya Delima Febria, sampai jumpa.